Selanjutnya adalah jenis metode penelitian. Ini ada di buku cetak, cuman ini versi visualnya. Versi audio visualnya barangkali bisa lebih terbantu. Nah, metode itu apa? Metode itu langkah. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk penelitian. Mudah-mudahan ini ada yang keluar di PAS. Langsung saja. Yang pertama adalah metode deskriptif. Ini sama persis kayak bab 1, kata kuncinya menjelaskan, menguraikan suatu hal. Pokoknya kata kuncinya sama kayak waktu bab 1. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita mau bikin penelitian soal mantan. Nah, mantan aku itu kayak gini, Pak. Hidungnya kayak lingkaran kecil, lingkaran besar, dia punya telinga. Terus dia punya badan yang besar, punya tangan. Udah kayak babi aja mantannya ya. Tapi intinya meskipun contohnya seperti ini, seperti inilah metode deskriptif. Jadi intinya menjelaskan. Boleh dengan gambar, boleh dengan kalimat dan sebagainya. Terus gimana Pak kalau tentang geografi penelitiannya? Kita kasih contoh lagi tentang yang berhubungan sama geografi. Misalnya penelitian deskriptifnya tuh tentang jumlah sampah di Indonesia. Nah, misalnya kamu gambar peta Indonesia, ada Papuanya, terus kamu kasih warna misalnya yang bagian Sumatera itu tuh yang pokoknya warna merah itu tuh banyak banget sampahnya. Yang warna hijau itu misalnya hampir gak ada sampah. Nah, sampahnya ini gara-gara banyak orang yang gak mendaur ulang sampahnya. Nah, itu contoh dari saya mendeskripsikan sebuah permasalahan hasil penelitian. Dalam hal ini penelitiannya adalah sampah di Indonesia. Nah, baru satu teman-teman. Selanjutnya ada metode studi kasus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penelitian ini untuk kasus tertentu. Jadi misalnya kalau tadi penelitiannya tentang sampah di Indonesia, kalau yang di sebelah ini sampahnya adalah misalnya kasus spesifik khusus di sekolah. Kita lihat sekolah menengah di Bandar Baru Ampang. Nah, jadi kalau studi kasus tuh lebih spesifik, masalahnya hanya di tempat tertentu. Atau bisa lagi sampah yang diproduksi atau yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan, itu kan spesifik tuh, lebih detail lagi. Nah, itu disebut metode studi kasus, jadi kasuistik. Nah, selanjutnya ada lagi metode survei. Ini sering banget dilakukan oleh mahasiswa. Nanti kalau jadi mahasiswa kemungkinan besar salah satu metodenya dipakai ini, metode survei. Jadi dia mencari data di lapangan untuk mengambil keputusan. Maksudnya gimana? Maksudnya ngecek satu-satu. Dan kemungkinan nanti praktikum kalian ini itu bentuknya survei. Jadi bikin pertanyaan, nanti dari populasi ditentukan sampel, ditentukan sebagian kecil, terus nanti kita tanya, terus kita bikin kesimpulan. Ternyata 50% anak Sanmar sangat senang membuang sampah pada tempatnya. Ternyata 80% anak Sanmar sangat suka mandi sehari 4 kali demi kebersihan misalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi survei bentuknya. Ditanya terus disimpulkan. Selanjutnya ada metode historis. Ini biasanya erat kaitannya sama pelajarannya Pak Bagus sama Pak Yuda. Jadi lebih berhubungan sama urutan waktu. Kalau bahasa beliau kalau nggak salah kronologis. Ini di kelas 10 ada kalau nggak salah tentang pengenalan sejarah. Seingat saya gitu kok. Next, ada metode korelasi. Maksudnya apa? Korelasi itu ini agak lebih ribet dibanding yang lain. Maksudnya korelasi itu hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya gimana? Kita contoh, coba kita kasih gambar dulu sedikit. Contohnya, misalnya misalnya ada guru sama ada murid. Nah, ternyata semakin menyenangkan gurunya, semakin tinggi nilai anak. Terus ada teori lagi, mungkin bukan teori, ada penelitian juga. Sorry, terlalu melebar. Ini contohnya, ini X ini Y-nya. Jadi maksudnya korelasi itu ada hubungan. Contohnya adalah semakin tinggi semakin menyenangkan gurunya, semakin tinggi nilai anaknya. Atau mungkin semakin menyebalkan gurunya, semakin tinggi nilai anaknya. Siapa tahu seperti itu. Tapi yang saya ingin kasih tahu adalah itu contoh korelasi. Jadi menelitinya itu dua hubungan antara dua hal.
Bagaimana untuk yang geografinya? Ya kalau tadi contoh di kehidupan sehari-hari, kalau sekarang kita coba cari contoh yang geografinya. Kalau yang geografinya tuh misalnya hubungan antara misalnya hubungan antara jumlah tempat sampah dengan orang yang suka buang sampah sembarangan. Itu kan bisa geografi perilaku, jadi ngomongin perilaku manusia terhadap bumi gitu. Nah, sebenarnya jumlah tong sampah mempengaruhi nggak sih ke jumlah orang yang membuang sampah pada tempatnya? Nah, biasanya bisa diuraikannya dalam bentuk grafik seperti ini. Kan tadi X dan Y. Kalian juga pernah belajar matematika mungkin. X dan Y. Ini Y, ini X. Nah, misalnya X-nya tadi itu kalau yang contoh pertama gurunya menyenangkan. Nah, misalnya guru menyenangkan nilainya nilai menyenangkan si gurunya itu misalnya kita bahas guru geografi misalnya. Guru geografi namanya Joko misalnya tuh. Si Joko menyenangkan itu nilainya 8 menurut anak-anak. Ternyata kalau dilihat dari garis ini, semakin tinggi garis menyenangkannya si guru, ternyata semakin tinggi nilai anaknya. Atau tadi contohnya yang tong sampah. Ternyata semakin tinggi X atau tong sampah, semakin banyak tong sampahnya, semakin banyak yang buang sampah sembarangan kalau bentuknya seperti ini. Cara bacanya gimana? Kan di sini 0. Ke sini 1, 2, 3, semakin besar aja ke kanan. Begitu pula ke atas. Di diagram ini kan semakin ke atas dan semakin ke kanan itu semakin besar. Ini diagram Cartesius atau apa gitu kalau di matematika. Yang di sininya minus, kalau di sini minus, di sini minus. Nah, jadi semakin tinggi tadi semakin banyak jumlah tong sampah, semakin banyak juga orang yang buang sampah, terbukti dari garis yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk contoh metode korelasional. Selanjutnya, ada metode eksperimen. Eksperimen itu apa? Ini udah sering mungkin di TV juga atau di film sudah bisa berimajinasi kalian. Eksperimen itu maksudnya coba-coba. Nah, bahasa ilmiahnya kita tuh akan mempengaruhi atau merubah salah satu variabel. Misalnya, tadi penelitian pertama itu tuh tong sampahnya normal. Anggap tong sampah yang ada di Sanmar atau di contoh yang sebelumnya. Terus kita bikin penelitian ulang. Tong sampahnya kita coba tambah banyak. Atau tong sampahnya kita coba rubah bentuknya jadi bentuk gogok misalnya, atau jadi bentuk singa misalnya. Apakah berpengaruh? Nah, karena kita sebagai peneliti merubah tong sampah atau merubah salah satu variabel, makanya itu disebut eksperimen atau coba-coba atau melihat pengaruh. Mudah-mudahan ketangkep. Dan terakhir ini adalah metode penelitian tindakan kelas. Ini mah pengetahuan umum aja sebenarnya. Jadi guru juga meskipun sambil ngajar, kita tuh suka bikin penelitian. Kalau kita ngajarnya gini, hasil anak kayak gimana? Kalau kita ngajar kayak gini, nanti nilainya kayak gimana? Itu juga ada penelitiannya sebenarnya di sekolah itu. Jadi sekian untuk metode-metode, semoga membantu. Next sekali lagi kita akan Google Meet untuk persiapan praktikum penelitian. Bye bye. Belum di stop.